Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita langsung saja manfaatkan waktu untuk membahas masalah wudu. Yang ada dalam Al-Hidayah hanya yang jadi bahan perselisihan. Kita berbeda pendapat. Kita langsung saja membahas bab wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, idza kumtum ilas sholati, apabila kamu hendak sholat, pagsilu wujuhakum, bersihkanlah wajah-wajah kamu, wa aidiakum, dan tangan-tangan kamu, ilal marafiqi, sampai sikut, wamsahu, dan usaplah, biru'usikum, kepala kamu sekalian, wa arjulakum, dan bersihkanlah kaki-kaki kamu sekalian, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Untuk terjemahnya bisa dilihat saja di Al-Quran. Untuk memulai ayat wudu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Tidak setiap perintah dalam Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya perintah haji tidak pakai ya ayyuhalladzina amanu, langsung saja atimul hajja wal umrata lillah. Perintah saum pakai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah wudu di sini pakai ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di antaranya mengapa ayat wudu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, berarti menggugah orang yang beriman, menuntut agar sikap orang yang beriman itu sami'na wa ata'na, baik dimengerti atau tidak oleh akal. Kaitannya dalam bab wudu, ada yang tidak dimengerti oleh akal, ada dalam bab wudu yang tidak dimengerti oleh akal, ada. Apa di antaranya? Kalau tidak ada air, ganti dengan tayamum. Tambah bersih, tambah kotor. Tambah bersih, tambah kotor. Kira-kira apa bersihnya? Dengan menempelkan ke tanah, langsung ke muka. Apa ini? Biarlah sami'na wa ata'na saja. Yaitu ada hal-hal nanti yang akal barangkali kita kurang mengerti. Mengapa ya demikian? Itulah ketentuan dari Allah. Yang kentut, pantat. Yang dibasuh, muka. Nanu hitutna bujur kumah beungeutnya. Danu erana beungeut, ya. Bujur matara eraeun. Ya. Karenanya dimulai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nanti andai ada hal-hal yang kurang diterima oleh akal, sudahlah sami'na wa ata'na, demikianlah contoh dan ketentuannya. Kemudian idza kumtum ila sholati, jika kamu hendak sholat habis sholat.
jika kamu mau sholat mesti wudhu. Atau jika kamu beres sholat mesti wudhu. Mana yang pas terjemahnya? Jika kamu mau sholat, jika beres sholat. Dulu di Bandung ada yang berpendapat beres sholat baru wudhu. Habis sholat baru wudhu. Mengapa? Kumtum itu fi'il madi. Kata kerja bentuk pasten. Jika kamu telah. Bukan jika kamu mau wudhu. Tapi jika kamu telah. Baru wudhu. Karena kumtum fi'il madi bukan fi'il mudhari. Fi'il madi kata kerja bentuk pasten. Nah, karenanya ada yang berpendapat wudhu itu bukan mau sholat, tapi habis sholat baru wudhu. Gimana kira-kiranya? Ya, itu pendekatan nahwiyah. Karena kumtum itu fi'il madi. Jawabannya di sini kumtum ila, kumtum min. Kalau ila ke, kalau min dari. Kalau idah kumtum mina sholati bisa kita terima. Jika kamu berdiri dari sholat, selesai sholat baru wudhu. Ini bukan min, tapi ila. Semuanya kumtum ila. Berdiri untuk, bukan berdiri dari. Ya. Jadi bukan berdiri dari sholat, tapi berdiri untuk sholat. Sambungannya bukan mina sholati, tapi ila sholati. Jadi jelasnya jika mau sholat mesti wudhu. Satu. Yang kedua, apakah setiap sholat mesti wudhu? Setiap sholat mesti wudhu? Iya. Ulangi lagi. Apakah setiap sholat mesti wudhu? Tidak. Apakah setiap sholat mesti wudhu? Setiap sholat harus punya wudhu? Ya. Dulu di Bandung juga ada yang berpendapat tiap sholat mesti wudhu. Mengapa? Silahkan terjemahkan. Jika kamu mau sholat, berwudhulah. Jika kamu mau sholat, berwudhulah. Batal atau tidak batal harus wudhu. Berdasarkan ayat tersebut. Karenanya ada yang berpendapat tiap sholat mesti wudhu. Gimana jawabannya? Tanya aja lah. Tanya aja. Jadi kalau mau sholat taraweh, kira-kira berapa kali wudhunya? Ya. Kalau mau sholat taraweh berapa kali wudhunya? 5 kali ya. Wudhu untuk sholat isya. Wudhu untuk sholat sunat ba'da isya. Wudhu untuk taraweh yang 4. Wudhu lagi taraweh yang 4. Wudhu yang 3. 5 kali wudhu ya. Kalau mau taraweh. Apa begitu maksudnya? Nah. Jadi bukan tiap sholat mesti wudhu. Tiap sholat mesti punya wudhu. Mengapa? Di akhir ayat Al-Quran menjelaskan hal yang membatalkan wudhu. Di akhir ayatnya menjelaskan apa-apa yang membatalkan wudhu. Jadi kalau tiap sholat mesti wudhu, batal atau tidak batal, untuk apa Al-Quran menjelaskan hal yang membatalkan wudhu. Jadi jelasnya tiap sholat mesti punya wudhu. Masih punya wudhu, wudhu lagi boleh? Boleh? Tidak berlebih-lebihan? Ya, tidak berlebih-lebihan. Wudhu untuk sholat maghrib. Mau sholat isya masih punya wudhu, belum batal. Mau wudhu lagi boleh? Boleh? Tidak termasuk berlebih-lebihan? Lebih-lebihan ya. Ya kan masih punya wudhu. Tadi untuk sholat maghrib. Sekarang mau sholat isya. Boleh wudhu lagi? Boleh? Boleh? Tidak berlebih-lebihan? Boleh atau lebih baik? Boleh atau lebih baik? Lebih baik? Boleh atau lebih baik? Boleh ya. Lebih baik. Karena Nabi menganjurkan tajdidul wudu, membaharui wudu. Jadi sekalipun belum batal, silahkan wudu lagi. Dan lebih baik Nabi menganjurkan
Tajdidul wudu, membaharui wudu sekalipun belum batal. Jadi jika kamu mau sholat mesti wudu. Jadi bukan tiap sholat mesti wudu, tiap sholat harus punya wudu. Tapi kalau kita belum batal, mau wudu lagi silahkan dan lebih baik. Kemudian idza kuntum ila sholati pagsilu wujuhakum. Jika kamu mau sholat, bersihkanlah wajah kamu. Bersihkan pakai air? Bersihkan pakai air? Pasti. Pasti pakai air? Pagsilu, basuhlah, bersihkanlah pakai air? Ya, pasti pakai air. Jangan ragu-ragu, pasti pakai air lah. Ya, pasti pakai air. Pagsilu, bersihkanlah wujuhakum, wajah kamu. Batas wajah dari atas. Batas wajah dari atas apa? Rambut. Dari atas kening, rambut. Kalau yang botak seperti Darto bagaimana? Sampai terus sampai sini? Tidak. Jadi bukan rambut, tempat jadi rambut. Ya kening lah. Dari bawah dagu, dari samping. Ya, saya mau tes. Apakah telinga termasuk wajah, termasuk kepala? Telinga termasuk wajah, termasuk kepala. Betul? Termasuk kepala. Ternyata dalam doa sujud tilawat dinyatakan sajadah wajhi. Ya Allah, sujud wajahku. Lillazi khalaqahu. Kepada zat yang telah menciptakan wajah. Wasawwarahu, telah membentuk rupa wajah. Wasyaqqa sam'ahu, dan telah membolongi telinga wajah. Punya siapa telinga? Punya siapa telinga? Wa basaru, dan membelahkan mata wajah. Jadi telinga punya siapa? Jadi telinga termasuk wajah ya? Iya, kalau begitu telinga termasuk wajah, bukan termasuk kepala. Konsekuensinya, kalau telinga termasuk wajah, dibasuh, diusap. Kalau telinga termasuk wajah, dibasuh, diusap. Dibasuh sekali, 3 kali. 3 kali. Kalau telinga termasuk kepala, 1 kali, 3 kali. Diusap, dibasuh. Ya, pastikan telinga termasuk wajah, termasuk kepala. Pastikan termasuk wajah, termasuk kepala. Termasuk kepala ya. Gimana dengan hadis yang tadi? Yang telah membolongi telinga wajah. Di telinga itu punya wajah, bukan punya kepala. 1. Pendapat yang kedua, telinga termasuk kepala. Telinga termasuk kepala. Mengapa? Di waktu Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, diungkapkan fa'akhadha bi ra'si ahihi yajurhu. Kemudian Musa menjewer kepala Harun. Yang dijewer telinga. Disebutnya menjewer, berarti punya kepala ya. Menurut hadis yang tadi, telinga punya wajah. Menurut Al-Quran, telinga punya kepala. Nah, pastikan. Mau tanya orang biologi? Termasuk kemana ini? Pendapat ketiga, udahlah, mengingat ini daerah perbatasan, bagi 2 aja katanya. Depan masuk wajah, belakang masuk kepala. Gitu ajalah, bagi-bagi katanya. Nah, gimana kita pastikan? Apakah telinga termasuk wajah atau termasuk kepala? Karena konsekuensinya lain. Kalau termasuk kepala, ya diusap. Cukup 1 kali. Termasuk wajah, boleh sampai 3 kali dan dibasuh. Karena harus dipastikan dulu. Apakah termasuk wajah, termasuk kepala. Termasuk. Kalau menurut saya, jangankan telinga, wajah pun termasuk kepala. Ya. Ya. Kalau menurut saya, wajah juga termasuk kepala. Buktinya, meuli hulu domba teh jeung beungeutna teh. Ya. Ya. Kalau meuli hulu domba, kepala kambing panjang beungeutna teh. Oh, berarti jangankan telinga, wajah pun termasuk kepala. Iya. Jadi
jangan kita pastikan termasuk wajah, termasuk kepala, susah. Bagaimana jalan keluarnya? Lah, udah aja lah bagaimana Nabi menyapu telinganya. Apakah sekaligus dengan kepala atau berikut wajah? Itu aja cara penyelesaiannya. Jangan mempersoalkan termasuk wajah, termasuk kepala, termasuk wajah, termasuk kepala. Aduh, susah. Udah aja bagaimana praktek Nabi menyapu telinganya. Ternyata Nabi menyapu telinganya tidak dengan wajah, tapi sekaligus dengan kepala. Berarti telinga termasuk kepala. Begitu? Iya. Kalau mau dimasukkan termasuk kepala. Pagsilu jawhakum, bersihkanlah wajah kamu. Berapa kali? Berapa kali? 1 kali cukup. Kalau merata 2 kali. Boleh? 3 kali? 4 kali? Tidak, itu maksudnya tidak apa-apa atau tidak boleh? 4 kali tidak apa-apa atau tidak boleh? Tidak apa-apa atau tidak boleh? Tidak apa-apa katanya. 4 kali, 5 kali tidak apa-apa atau tidak boleh? Tidak boleh. Iya, nggak apa-apa katanya. Iya. Ya, lebih dari 3 kali tidak boleh. Bukan tidak apa-apa. Buktinya Nabi pernah wudu dan mencontohkan 3 kali. Kata Nabi, "Paman sada ala hada faqad asaa wa ta'ada wa dzalama nafsah." Nabi mencontohkan 3 kali dan kata Nabi, siapa yang melebihi ini, melebihi dari 3 kali, sungguh telah berbuat salah, melebihi batas dan dolim terhadap dirinya. Kira-kira tidak apa-apa atau tidak boleh? Tidak boleh. Ya, masa dolim tidak apa-apa? Ya, dolim tidak boleh, bukan tidak apa-apa. Yang lebih dari 3 kali tidak boleh, bukan tidak apa-apa. Nah, itu mengusap wajah, membasuh wajah. Pagsilu wujuhakum, bersihkanlah wajah kamu. Wa aidiakum, dan tangan kamu. Ilal marofiki, sampai sikut. Dan tangan kamu sampai sikut. Teknisnya, dari sikut ke jari, dari jari ke sikut. Teknisnya dari jari ke sikut, boleh dari sikut ke jari. Dan tangan kamu sampai sikut. Apakah apa ini? Dari jari ke sikut, dari sikut ke jari. Dari jari ke, boleh dari sikut ke jari. Boleh dari sikut ke jari. Nggak boleh? Tidak boleh? Umpamanya pakai air ledeng, air pancuran. Enaknya kan begini? Ya, enaknya begini. Boleh dari sikut ke jari? Boleh. Dari sikut ke jari boleh, dari jari ke sikut boleh. Cuma menunjukkan batas. Jadi bukan berarti harus dari jari ke sikut, batasnya sampai sikut. Teknisnya boleh dari jari ke sikut, boleh dari sikut ke jari. Itu membasuh tangan. Boleh kurang dari sikut? Boleh kurang dari sikut? Tidak boleh. Boleh pas sikut? Boleh pas sikut? Bisa pas sikut? Bisa pas sikut? Susah. Kecuali kalau dengan koar. Tadi ancelomkeun. Iya. Baru bisa. Susah, Bu, mau pas sikut gimana? Bisa pas sikut? Susah. Boleh lebih dari sikut? Boleh atau lebih baik? Boleh atau lebih baik? Boleh ya. Bukan lebih baik ya. Boleh atau lebih baik? Boleh katanya. Bukan lebih baik? Enggak ya. Lebih baik. Iya. Bukan boleh. Lebih baik. Kok tadi lebih dari 3 kali tidak boleh kan? Lebih dari 3 kali tidak boleh. Lebih dari sikut? Lebih dari sikut?
Lebih baik, bukan boleh lebih. Mengapa? Lebih baik hadis, gitu aja. Hadis Nabi menyatakan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalin. Umatku nanti di hari kiamat akan datang dengan wajah yang cerah dari bekas-bekas wudu. Wajahnya cerah dari bekas-bekas wudu. Siapa yang mau melebihkan dari batasnya, silahkan. Berarti dianjurkan ya. Kalau dianjurkan boleh atau lebih baik? Berarti lebih baik. Lebih baik. Boleh kalau hanya mencuci tangan sebelah saja? Boleh, yang buntung mah. Buntung satu ya cuma sebelah, boleh cuma sebelah aja. Ya, boleh kalau hanya sebelah tangannya. Ya, cuci tangan jadi kurang dari sikut tidak boleh. Pas sikut kalau bisa boleh. Lebih dari sikut tidak apa-apa. Wa idiakum dan tangan kamu ilal marofiki sampai sikut. Wamsahu dan usaplah. Dan usaplah kepala kamu. Usaplah pakai air tidak. Bukan mencuci, mengusap. Kalau tadi pagsilu, bersihkanlah. Basuhlah. Sekarang wamsahu, usaplah. Pakai air tidak? Pakai air tidak? Ya? Pakai air tidak? Ini kan ngusap bukan nyuci. Pakai air enggak? Kata orang tua, jang mangusapankeun budak. Make cai mah henteu. Apa mesti pakai air kalau ngusapan anak? Enggak. Berarti mengusapan enggak mesti pakai air. Iya. Nanti dulu, jangan dulu iya. Ini ngusap. Usaplah. Pakai air enggak? Dalilnya? Waduh. Ya, kalau mengusap menurut bahasa tanpa air. Ngusapan budak teramakai cai. Ya, itu kalau pengertian ngusap. Ini pakai air tidak? Gimana aja lah contoh Nabi. Kemudian pakai air. Air bekas saja atau ngambil air khusus? Air bekas kan tadi bekas muka juga masih basah. Langsung saja atau ngambil air lagi? Langsung saja kan masih basah. Ada sisanya langsung saja ngusap kepala. Atau ngambil lagi? Gimana? Ngambil lagi? Gimana? Baiknya ngambil lagi. Ya. Dalam hadis nyatakan summa akhoda liro sihimaan gori padli yadaihi. Kemudian Nabi mengambil air khusus untuk kepala, bukan bekas kedua tangan. Berarti ngambil lagi, ya, berarti ngambil lagi. Jangan cukup dengan yang bekas. Usaplah kepala kamu. Cukup sedikit, setengahnya, seluruhnya. Ngusap kepala itu sedikit aja gini. Atau seluruhnya, atau cukup sebagiannya. Gini aja. Seluruhnya. Yang rambutnya panjang pakai untun bagaimana? Terus dengan rambutnya. Ya. Ya kan rambut juga di kepala. Apa dengan rambutnya langsung semuanya? Ya. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, mengusap kepala cukup sedikit saja. Walau hanya selembar rambut cukup. Pendapat Imam Asy-Syafi'i begitu. Walau selembar rambut cukup. Mengapa? Perintahnya juga ngusap kepala. Pengertian ngusap kepala ya tidak mesti semuanya. Naik ke sirah di papai kabeh. Kalau mencita kepala papai kabeh gitu. Begitu cukup dianggap mencita kepala. Itu juga dianggap mencita kepala kalau di papai kabeh terus. Tidak. Mengusap kepala nggak mesti semua. Ini juga cukup. Asal rambut yang ada di batas kepala cukup. Perintahnya usap kepala kamu. Tidak menunjukkan harus semua. Sedikit saja cukup.
Itu pendapat pertama. Jadi kita sering ada yang melihat gini aja 3 kali. Pendapat kedua, nggak cukup kalau hanya beberapa lembar rambut saja. Sedikit nggak cukup. Mengapa? Perhatikan perintahnya. Wamsahu, usaplah. Ayatnya Noel ngusap. Ayatnya Noel ngusap. Immanuel yang ngusap. Usap mah dengan telapak tangan. Telapak tangan ini berarti 1/4 kepala. Berarti minimal 1/4 kepala. Mengapa? Perintah juga ngusap, Immanuel. Arti ngusap dengan tangan nih. Berarti 1/4 kepala minimalnya. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, semuanya. Mengapa? Perintahnya juga wamsahu, usap kepala. Itu ngarampas sirah, ngusap sirah. Itu ngarampang usap. Di mengarampang usap mak itu kini mengarampas sirah, tulis ngusap sirah. Yaitu demikianlah perbedaan pendapat itu. Nah kemudian contoh Nabi memberikan, belum pernah Nabi memberikan contoh ngusap kepala sedikit saja, belum pernah. Selamanya Nabi ngusap kepalanya seluruhnya dari depan, belakang tarik ke depan, langsung telinganya. Nanti saya praktekkan. Jadi ngusap kepala pakai air. Dan ngusap kepala seluruhnya. Sekali atau boleh sampai 3 kali? Sekali saja. Sekali. Boleh 3 kali? Tidak boleh, tidak apa-apa. Oh, tidak boleh ya. Ya. Pakai kerudung? Ya. Nanti saya jelaskan gimana kalau pakai kerudung. Sama saja dengan bagaimana kalau pakai rambut. Ya. Ya, perintahnya ngusap kepala kan bukan ngusap rambut. Ya. Jadi teknisnya Nabi kalau tidak pakai sorban semuanya. Kalau pakai sorban usap bagian depan, tapi sorbannya diusap. Kalau pakai kerudung, ciputnya boleh nggak dibuka. Jadi ciputnya diusap, boleh tidak dibuka. Cukup ciputnya saja boleh. Nanti saya praktekkan. Usaplah kepala kamu. Warjulakum dan kaki kamu. Sampai kedua mata kaki. Awas yang tadi. Dari mata kaki ke jari, dari jari ke mata kaki. Iya, kalau tadi harus sampai mata kaki berarti nggak boleh dicebor ya. Nggak boleh dicebor, harus dari bawah ke atas. Susah. Sulit kalau dimasukkan ke kolam baru bisa. Ya, yaitu praktek-praktek wudu yang ada dalam Al-Quran. Gambar apa ini? Serem gambarnya juga nih. Ya, itu praktek wudu. Kemudian lengkapnya wudu itu pertama apa dulu? Pertama apa dulu? Ya, niat dulu. Gimana niatnya? Nawaitu Rob'al Hadasil Asgori. Begitu? Tidak. Ya, tidak ya? Nggak apa lagi ya? Nggak apa lagi lah. Kalau seseorang nggak minta ngambil piring, ngambil nasi, lauk pauknya makan. Ya nggak beritahukan dulu, mas saya mau makan. Tidak, langsung ngambil piring. Bisa dianggap makan? Bisa dianggap makan? Tegur, nggak beritahu. Aduh iya betul, saya lupa niat. Ulangi lagi. Makan tadi nggak pakai niat, betul, ulangi lagi. Begitu? Itu juga sudah termasuk. Niat itu artinya kesengajaan. Perbuatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, itu sudah mencakup niat. Walau tidak diucapkan. Penting pakai niat? Penting atau wajib? Wajib pakai niat? Wajib. Kalau kehujanan bisa dianggap wudu? Kehujanan. Basah bisa dianggap wudu? Kan basah semuanya. Mengapa?
Tidak ada niat. Ya, tidak ada niat wudu. Digebrus karena balong bisa dianggap wudu. Udahlah dianggap wudu aja lah. Bisa? Tidak. Tidak ada niat. Niat itu wajib. Hanya tidak perlu diucapkan dengan lisan. Kita ngambil air wudu itu juga sudah termasuk niat. 1 niat. 2 sebelum wudu dulu, sebelum wudu. Jangan dulu langsung wudu. Apa dulu? Baca bis? Bukan. Apalagi? Cek dulu anggota wudu. Ya ada nggak ada. Cek dulu anggota wudunya ada nggak ada. Bukan maksudnya. Periksa dulu anggota wudu. Barangkali ada tip ek. Ya. Ada cat, ada getah, ada sisit lauk. Ya. Ada sisit lauk. Cek dulu. Mengapa? Karena itu tidak tembus air. Kalau apa ini? Kitek. Kalau kitek bagaimana? Kalau kitek tembus air enggak? Kalau pacar tembus air. Kalau pacaran tembus hati. Oh gitu. Kalau pacar tembus air? Tembus. Kalau kitek? Tidak. Boleh pakai kitek? Boleh. Saat tiap mau wudu kerik, silahkan. Berabe ya. Udahlah jangan pakai. Ya, kitek menghalangi tembus air, dia juga tip ek, cat, itu periksa dulu kalau ada, karena akan menghalangi tembus air. Lipstick tembus air? Nasi juga tembus itu mah. Ya. Lipstick tembus air? Tembus. Shadow? Tembus air. Peacock? Pakai peacock tembus air? Ya? Tembus teman. Ya, jadi periksa dulu anggota wudu. Kalau ada hal-hal yang menghalangi tembus air. Kemudian tadi niat. Setelah niat kemudian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai waladolin ya. Cukup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mesti wudu menghadap kiblat. Wudu mesti menghadap air. Iya. Wudu mesti menghadap air. Nggak usah menghadap kiblat. Kalau di waktu wudu ada yang tanya, boleh jawab dulu. Boleh? Sedang wudu ada yang tanya. Boleh jawab dulu? Nggak batal wudunya? Tidak? Tidak. Boleh jawab dulu atau nanya dulu, atau negur dulu, boleh. Karena wudu bicara tidak membatalkan wudu. Yaitu kemudian setelah itu berkumur dan langsung menghirup air. Sanes noelan irung. Taman noelan irung menghirup air ke hidung. Bahkan dianjurkan harus betul-betul sungguh-sungguh menghirup air, kecuali kalau sedang puasa. Kemudian membasuh muka. Teknisnya yang begini. Harus begini. Ambil ke atas. Kemudian atas. Ratakan ke samping. Yang kanan tarik lagi. Yang kiri Bu, sabuk kiri. Itu yang kanan tarik lagi. Air ratakan. Yang kanan tarik lagi. Berarti rata. Kemudian itu membasuh muka. Kemudian tangan. Jadi kalau ngambil air dari jolang gitu ya, ikut bagian ini, ratakan dengan tangan yang kiri, ratakan dengan tangan yang kanan. Kalau dikucurkan juga boleh, tapi juga ratakan.
Boleh. Itu kalau jadi boleh dari sini, boleh dari sini. Yang penting ini harus rata, bahkan harus lebih. Kemudian mengusap kepala, ambil air khusus, tidak perlu disiramkan. Kemudian itu tarik lagi ke depan, kemudian telinga 1 kali, bukan begitu, 3 kali duduknya. Kalau yang betul pakai ciput, cukup dari luar saja, karena ngusap bukan membasuh, bisa. Kemudian ya kaki, beres mencuci kedua kaki, kemudian berdoa. Doanya asyhadu alla ilaha illallah, terus wahdahu la syarikalah, terus wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pen masih ada lanjutannya. Pen sampai di sana masih ada lanjutannya. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu biasa begitu? Sudah hafal? Sudah hafal? Hafal? Hadis riwayat siapa? Oh, enggak hafal. Ya. Ya. Hadis tersebut yang Allahumma ja'alni itu hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Menurut At-Tirmidzi sendiri yang meriwayatkannya fi sanadihi idtirab wala yasihu fihi kabiru syai'in. Sanadnya mudorib, goncang, dan tidak sah sedikit pun juga. Jadi hadisnya ada tapi dhaif menurut At-Tirmidzi sendiri. Jadi cukup saja sampai wasyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa salah kalau kita berdoa Allahumma ja'alni, setelah itu kan isinya baik. Isinya baik kan? Apa salah kalau kita tambahkan Allahumma ja'alni, biarlah hadisnya dhaif, tapi kan isinya baik. Boleh? Boleh? Isinya baik. Betul dhaif, tapi kan lihat isinya begitu baik. Boleh? Tidak boleh ya? Gini aja analoginya. Kalau mau sholat, doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Boleh? Mau sholat doa itu boleh? Isinya baik. Isinya baik. Boleh doa itu? Itu mau untuk ke WC atau bukan mau sholat? Ya. Doa itu tentu saja baik, tapi bagaimana hadisnya, bagaimana kedudukan hadisnya. Jadi cukup saja sampai wasyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaminannya apa? Jaminannya apa? Dijamin apa? Jaminannya apa? Kalau wudu dengan sempurna, kemudian berdoa seperti itu, dijamin apa? Ya? Dijamin apa? Dijamin bersih. Jamin sah. Jaminannya putihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyasha. Dijamin apa? Dibukakan pintu-pintu surga yang 8. 1 pintu untuk orang Bandung, 1 untuk orang Garut. Ya, cuma 8 pintunya. Dibukakan pintu-pintu surga, silahkan masuk dari pintu mana saja ia kehendaki. Ya. Tidak terlalu murah surga? Tidak terlalu murah surga? Dengan wudhu saja dijamin masuk surga. Udah aja sampai wudhu, nggak usah sholat. Sampai udah dijamin masuk surga, untuk apa tambah sholat? Udah aja. Tidak terlalu murah surga? Kok cuma wudhu dijamin surga? Nggak terlalu murah? Ya, kita lihat saja isinya. Isi 2 kalimat syahadat itu apa? Kesanggupan kan? Isinya adalah pernyataan kesanggupan. Aku bersaksi bahwa tiada yang wajib,
bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Realisasinya apa? Harus siap taat kepada Allah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Berarti kita dituntut untuk taat kepada rasulnya. Jadi isinya adalah pernyataan, kesaksian dan kesanggupan kita. Ya wajar kalau taat kepada Allah dan rasulnya dijamin dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Kalau pintu neraka berapa? Belum pernah melihat, itu aja mudah tuh loh. Pintu neraka berapa? Ya belum pernah lihat. Pintu surga 8 katanya, tapi jangan dulu masuk sekarang ya. Nanti ajalah. Itu jaminan dari wudhu yang sempurna. Nabi melihat kening apa ini? Belakang ini apa? Tumit. Nabi melihat tumit yang tidak kena air. Nabi dari jauh, "Hei, wailul lil aqabinan nar. Wailul lil aqabinan nar." Celaka tumit yang tidak kena air. Maksudnya neraka bagi tumit yang tidak kena air. Berarti harus api. Ada juga yang hanya sebesar kuku, nggak kena air. Fa'asinu du'aka, ulangi. Berbagus lagi wudhu kamu. Berarti harus betul-betul sempurna. Habis waktunya ya. Waktunya habis. Barangkali itu saja dulu, biar buat penasaran lah. Nanti 2 minggu lagi kita bahas lagi, mungkin wudhu dan tayamum. Pertanyaan-pertanyaan belum bisa saya jawab. InsyaAllah 2 minggu lagi kita bertemu lagi. Kemudian ada yang perlu saya tanyakan. Dulu ada yang pernah tanya saya menanyakan kampung Konang Rege. Siapa? Ada sekarang? Dulu pernah ada yang tanya di Garut ada kampung Konang Rege. Katanya ada pusat penginjil. Waktu itu pernah laporan lagi kepada saya, ditemukan katanya Konang Rege. Bahkan saya cek ada 15 pos katanya Ustaz pusat penginjil. Saya mau informasinya tuh. Sekarang nggak ada penginjil yang hadir. Saya lupa nggak catat namanya siapa itu. Jadi kalau nanti ada tolong beritahu saya. Untuk saya cek di lapangan. Demikianlah ibu-ibu dan bapak sekalian mengenai bab wudu. InsyaAllah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan membuat penasaran kita bagaimana wudu yang sempurna. Sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.